Astaghfirullah. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji tentunya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir daripada surah-surah pendek dalam juz amma, dan kita masuk pada surah Al-Qadar. Secara tartib Al-Quran, surat ini terdapat pada tartib surat ke-97 dengan jumlah ayat 5, jumlah kalimat 30, dan jumlah huruf 114, dan termasuk surah Makkiyah. Artinya turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun penamaan surah ini dengan surah Al-Qadar karena memang di permulaan ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, surat ini secara global menjelaskan kepada kita tentang keagungan Al-Quranul Karim. Bagaimana Al-Quran diturunkan, kapan Al-Quran diturunkan, kepada siapa Al-Quran diturunkan, di tempat mana Al-Quran diturunkan, dan bagaimana kondisi para malaikat ketika Al-Quran diturunkan, dan bagaimana keagungan Al-Quran bagi manusia itu sendiri. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab di dalam surah Al-Qadar ini. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa setiap para nabi diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mukjizat, baik berupa benda-benda, berupa ucapan-ucapan, termasuk juga berupa kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit ke bumi untuk menjadi bekal dakwah para nabi dan rasul. Kita kenal dengan suhuf yang diturunkan kepada Nabi Syith, Idris, Ibrahim, dan juga Musa selain Taurat. Kemudian Taurat diturunkan kepada Musa, Zabur kepada Daud, kemudian Injil kepada Isa, dan yang terakhir tentunya mukjizat yang tidak pernah hilang di telan zaman, walaupun dengan meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW, adalah Al-Quran Al-Karim, kitab suci yang merupakan mukjizat terbesar dari seluruh mukjizat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para nabi dan juga rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Terjadi silang pendapat di antara para ulama. Apa yang dimaksud dengan kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu? Kesimpulannya ada 3 pendapat ulama. Pertama, maksudnya Al-Quran itu turun secara jumlah 30 juz dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza dan tidak turun ke bumi secara langsung. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa Al-Quran itu turun permulaannya itu di malam Lailatul Qadar, dan itu turun hanya 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq. Makanya kenapa kemudian surah Al-Qadar ini jatuh setelah surah Al-Alaq. Seolah-olah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan suratul Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kapan turunnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi 5 ayat dalam suratul Alaq inilah pertama kali turun kepada Rasul, dan itu di malam Lailatul Qadar. Adapun selain daripada suratul Alaq 5 ayat pertama, turun pada malam-malam yang lainnya sampai sempurna 30 juz kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa yang dimaksud inna anzalnahu fi lailatul qadar di sini artinya menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Wa Al-Quran itu sengaja diturunkan di malam Lailatul Qadar karena keistimewaannya. Makanya Al-Quran tidak pernah menyebut malam dengan berbagai macam keutamaan dan kemuliaannya kecuali malam Lailatul Qadar. Dari sini menunjukkan ada keistimewaan malam Lailatul Qadar. Karena Al-Quran diturunkan di situ. Ya, karena setiap Al-Quran turun akan mengangkat apapun yang turun padanya. Ketika Al-Quran turun lewat malaikat Jibril, maka Jibril menjadi sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Ketika Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi malam terbaik dari seluruh malam dalam setahun. Ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi sayyidus syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Ketika Al-Quran turun di kota Mekah, maka tidak ada tempat yang lebih istimewa melebihi Mekah Al-Mukarramah dalam dunia ini. Ketika turun Al-Quran kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Ketika Al-Quran turun kepada umat Islam, maka Allah katakan kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat yang Allah keluarkan kepada manusia. Begitulah keagungan Al-Quran, mengangkat segalanya, memuliakan segalanya. Kalau seandainya Al-Quran mengangkat Mekah, mengangkat malam, mengangkat bulan, mengangkat malaikat, mengangkat nabi, bagaimana kalau seandainya Al-Quran tertanam pada dada-dada Anda? Maka Rasul mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi sangat disayangkan, Al-Quran seagung ini ternyata pada hari ini banyak kaum muslimin yang tidak mengagungkan kitab sucinya.
Dengan cara apa? Dengan cara mahjur, mulai ditinggalkan. Tidak membacanya, tidak pula mendengarkannya, tidak pula merenungkannya, tidak pula mentadaburi tafsirnya, tidak pula mengamalkannya. Terkadang ada yang lebih dicintai dibandingkan Al-Quranul Karim. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala ar-rasul ya qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Rabb, sesungguhnya kaumku mulai meninggalkan Al-Quran. Dan meninggalkan Al-Quran, sekali lagi saya katakan, orang malas untuk membaca, malas untuk mendengar, malas untuk beriman, malas untuk tafakur dengan tafsir-tafsirnya, malas untuk mengamalkannya. Bahkan ada sesuatu yang jauh lebih dicintai dibandingkan Al-Quran. Seperti apa contohnya? Seperti alat komunikasi pada hari ini. Satu hari handphone Anda hilang, terkadang Anda seolah-olah kiamat. Satu hari Anda tidak membaca WA, status-status Facebook, Instagram, atau yang semacamnya, seolah-olah kehidupan Anda sia-sia. Tapi ketika Anda meninggalkan Al-Quran, biasa-biasa saja. Padahal lihat bagaimana keagungan Al-Quran. Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah Anda apa malam Lailatul Qadar ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat Lailatul Qadar itu terdiri daripada dua kalimat. Pertama Lailah, yang kedua Al-Qadar. Lailah ma'ruf. Lailah artinya malam. Tetapi Al-Qadar ini menjadi khilaf para ulama. Apa yang dimaksud dengan kalimat Al-Qadar di sini? Ada yang mengatakan bahwa Al-Qadar ini memiliki beberapa tafsiran para ulama. Pertama, arti Al-Qadar adalah at-tadiq. Jadi malam itu disebut malam sempit. Sebagaimana Allah mengatakan, faman qudira alaihi rizqu falyunfik. Barang siapa yang disempitkan rizkinya, infakkan hartanya. Di sini ada kata-kata qudir, artinya diambil dari qadar. Lalu kenapa kemudian malam itu disebut malam sempit? Ya, karena ayat setelahnya menjelaskan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Karena di malam itu seluruh para malaikat turun. Saking banyaknya malaikat di permukaan bumi itu sehingga menyempitkan bumi. Sampai-sampai Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mencantumkan sebuah riwayat dalam Tafsirul Adim Ibnu Katsir bahwa malaikat yang turun ke langit dunia di malam Lailatul Qadar itu adaduhum aktsar min adadil hasai fil ardi. Jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di permukaan bumi. Anda bisa bayangkan, jumlah pasir, jumlah kerikil saja tidak ada yang sanggup menghitungnya. Tapi malaikat di malam itu turun segitu banyaknya sehingga menyempitkan bumi. Artinya bahwa malam itu malam yang penuh dengan rahmat. Al-Quran ini turun kepada kita manusia sebagai rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunnya saja itu merupakan rahmat. Kenapa saya katakan turunnya Al-Quran kepada manusia jadi rahmat? Karena Al-Quran ini pernah ditawarkan oleh Allah Azza wa Jal kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, tetapi mereka menolaknya.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an kepada gunung, kau lihat gunung itu akan ketakutan, akan pecah, akan hancur karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat tidak sanggup membaca Al-Quranul Karim kecuali Jibril. Mereka hanya bisa mendengarkan Al-Quran. Tapi manusia bisa membaca Quran, bisa mendengar Al-Quran, bisa mempelajari Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran. Kalau bukan rahmat, apa namanya? Jadi Al-Quran itu rahmat dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita syukuri. Saja kalau diturunkan Al-Quran bisa pecah, bisa hancur. Tapi kita diturunkan Al-Quran, kita bisa membaca, mendengar, mengamalkan, mengimani, dan begitu seterusnya. Rahmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Lailatul Qadri artinya malam itu malam sempit karena disempitkan bumi ini dengan datangnya para malaikat. Ada juga mengatakan Al-Qadri di situ artinya kemuliaan. Seperti dalam bahasa Arab, fulan dzatu qadrin. Si fulan itu memiliki keistimewaan, kemuliaan. Ya, malam itu malam yang sangat mulia. Malam di mana orang yang berdiri menghidupkan malam itu pahalanya sama dengan orang yang beribadah selama 84 tahun. Atau bahasa Quran, khairun min alfi syahrin. Lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Makanya kenapa malam itu istimewa? Karena orang menghidupkannya saja. Kata Nabi SAW, "Man qama lailata qadrin imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berdiri tegak menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah dan yang sedang dan yang akan datang. Luar biasa keistimewaan malam Lailatul Qadar, mengampuni dosa-dosa kita. Ya, karena malam itu adalah malam Dzatu Qadrin, memiliki keistimewaan. Jadi Lailatul Qadri artinya malam yang banyak keistimewaan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Bahwa satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar itu jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Ini menunjukkan bahwa bentuk kasih sayang Allah kepada kita, bentuk kekhususan umat Islam yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Islam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita amalan-amalan kecil tapi memiliki pahala yang sangat besar. Amalan kecil tapi pahalanya besar sekali, dan itu tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, Allah beri pahala seolah-olah Anda menghidupkan 84 tahun dan Anda habiskan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sebuah keistimewaan besar. Bukankah umat Islam ini diberikan usia tidak panjang sebagaimana umat-umat terdahulu? Kalau umat terdahulu wajar mereka panjang-panjang usianya sehingga memungkinkan untuk beramal, memungkinkan untuk dapat pahala banyak. Tapi umat Islam ini, kata Nabi, usianya hanya terbatas 60-70 tahun saja dan sedikit yang melewati itu. Sehingga ketika seseorang kemudian ingin berusaha untuk menandingi usia umat-umat terdahulu, maka caranya dengan cara hidupkan malam Lailatul Qadar. Kalau setiap tahun Anda mendapatkan malam Lailatul Qadar dan Anda beribadah seolah-olah setiap tahunnya 84 tahun Anda beribadah, kalikan seandainya Anda mendapatkan malam Lailatul Qadar itu 10 kali, 20 kali, 30 kali, maka sesungguhnya usia kita juga sama dengan usia umat-umat terdahulu. Secara hakikatnya seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun
min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Di mana para malaikat dan juga Jibril turun, subhanallah. Saking mulianya malam Lailatul Qadar. Sampai Jibril turun beserta para malaikatnya. Dan ini juga jawaban tugas Jibril. Bukankah Jibril tugasnya adalah menurunkan wahyu? Sementara tidak ada nabi lagi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nabi dan rasul sudah berakhir dengan kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu Jibril sudah tidak bertugas lagi? Tidak. Jibril tetap bertugas. Salah satu tugasnya adalah setiap malam Lailatul Qadar Jibril turun, membawa para malaikat yang begitu banyak, memuliakan malam tersebut. Karena malam itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat-malaikat turun, dan juga ruh Jibril alaihi salam juga turun karena izin Rabb mereka. Izin Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat turun. Kalau Allah tidak mengizinkan, tentu malaikat-malaikat bahkan Jibril tidak akan turun. Tapi Allah sudah mengizinkan turun, maka mereka turun. Di permulaan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, inna anzalnahu, sesungguhnya kami. Kenapa amirnya menggunakan nahnu, kami, tidak menggunakan mutakallim, saya turunkan? Kenapa kami turunkan? Dalam bahasa Arab, domir nahnu, kami, itu menunjukkan li ta'zim, bahwa apa yang diturunkan Allah ini sesuatu yang sangat agung sekali. Al-Quran. Dan sesuatu yang agung ini mengagungkan yang lainnya. Saya sudah katakan tadi, Allah ini sangat agung sekali. Dan mengagungkan yang lainnya. Mengagungkan Jibril, mengagungkan Rasul, mengagungkan tempat Mekah, mengagungkan hari, mengagungkan malam, mengagungkan bulan, sampai mengagungkan umat yang diturunkan Al-Quran padanya. Karena ketika turunnya Al-Quran, setiap tahunnya malam turunnya Al-Quran itu selalu dirayakan. Dengan banyaknya para malaikat turun di malam itu. Dan malam itu menjadi penentu takdir setahun yang akan datang. Makanya Allah mengatakan, min kulli amrin. Di mana para malaikat itu mengatur urusan. Sebagaimana Allah mengatakan, yufraku fiha min kulli amr. Artinya malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala tugaskan kepada para malaikat untuk mengatur takdir. Makanya di antara makna Lailatul Qadar, artinya qadar di sini takdir, menentukan takdir setahun yang akan datang. Makanya kenapa Rasul mengatakan, man haruma khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan di malam itu, maka setahun dia tidak akan mendapatkan keberkahan hidup. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya. Kalimat salamun hiya ini sebenarnya asalnya hiya salam. Jadi sini ada khabar muqaddam. Asalnya hiya salam, tapi dibaca salamun hiya. Artinya malam itu malam keselamatan. Bagaimana tidak selamat? Setan tidak ada yang bergerak satupun. Setan terbelenggu semuanya. Karena malam itu malam dipenuhi dengan para malaikat di mana-mana. Tidak ada satu tempat kecuali para malaikat ada di situ. Setan terbelenggu, tidak bisa bergerak sesuatu pun. Maka itu malam keselamatan bagi kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sampai kapan? Iya hatta matla'il fajr. Sampai
datang waktu fajar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara global, karena tidak mungkin juga waktu yang sangat singkat, makanya saya persingkat tafsirnya. Bahwa dari kesimpulan surat ataupun surah tafsir surah Al-Qadar di sini, kita tahu bahwa Al-Quran pada permulaannya turun di malam Lailatul Qadar, sehingga malam itu menjadi malam yang sangat istimewa. Kemudian yang kedua turun di Gua Hira, dan itu wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi SAW. Iqra bismi rabbil ladzi khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama surah Al-Alaq turun di malam Lailatul Qadar kepada Nabi SAW, yang dihantarkan oleh Jibril alaihi salam, pemimpin para malaikat, dan turun di kota Mekah, sehingga Mekah menjadi mulia karena turunnya Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini menjadi sebuah perundang-undangan bagi kaum muslimin. Makanya umat Islam dimuliakan dengan Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, sebab Al-Quran dimuliakan. Ya, karena Al-Quran itu mengangkat segalanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika bertanya kepada gubernur Mekah, gara-gara Mekah ditinggalkan dan menghadap kepada dirinya. Kata Umar, kenapa kau tinggalkan Mekah? Siapa yang mewakili kamu memimpin Mekah? Kenapa kau datang kemari? Maka gubernur Mekah mengatakan, aku wakilkan kepada Abdurrahman ibn Abza. Umar tidak kenal siapa Abdurrahman bin Abza ini, sehingga dia mengatakan, siapa Ibnu Abza itu? Maka dia mengatakan, dia dulunya mantan budakku, kemudian ku merdekakan dia. Kemudian Umar mengatakan, apa tidak ada orang merdeka? Kenapa kau jadikan wakilmu mantan budak? Maka gubernur ini mengatakan, ya Umar, Ibnu Abza, Abdurrahman ibn Abza, walaupun dia mantan budak, tapi dia alim bi kitabillah. Dia orang yang paling alim dengan Al-Quran. Ketika mendengar Umar bin Khattab bahwa dia seorang alim dan pakar Al-Quran, maka Umar tiba-tiba mengatakan, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar ucapan Rasul. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah mengangkat sebuah kaum dengan Al-Quran. Jadi Quran itu mengangkat segalanya. Maka jangan pernah tinggalkan Anda baca Quran. Karena Quran itu juga datang untuk menenangkan setiap perkara manusia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sebuah rumah yang tidak dibacakan Al-Quran kepadanya, maka dia akan menghadapi 4 bahaya. Innal buyut, sesungguhnya rumah, la tutsla fiha kitabullah, yang tidak dibaca padanya Al-Quran, maka dia akan menghadapi 4 bahaya. Pertama, la tadiku bi ahliha, penghuninya akan disempitkan dadanya walaupun rumahnya luas. Yang kedua, watakillu bi khairiha, akan disedikitkan keberkahannya. Akan ada masalah dalam rumah itu. Masalah ini selesai, datang masalah yang lain. Masalah ini selesai, datang masalah yang lain. Akan dicabut kebaikannya. Yang ketiga, watahduruha syayatin, setan akan berkumpul di rumah tersebut. Dan yang keempat, watahjuruhal malaikah, malaikat tidak akan datang. Subhanallah. Rumah yang tidak baca Quran, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, akan disempitkan penghuninya, akan dicabut kebaikannya, akan dikumpulkan setan di rumahnya, dan akan lari para malaikat-malaikat darinya. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, tafaqqadu halawatan fi thalathin, carilah kenikmatan hidup itu pada 3 perkara. Fi salati, wa fi dzikri, wa fi qiraatil Quran. Dalam salat, dalam zikir, dan baca Al-Quran. Jangan sampai kita tidak membaca Quran. Tapi untuk menutupi kajian ini, saya akan sebutkan satu kisah tentang Al-Quran. Ada seorang syekh bercerita. Jadi ada seorang syekh bercerita, ada seorang dai. Dai ini sangat dicintai oleh kaumnya.
luar biasa. Karena sudah berjaya mengajari kaum tersebut, orang kampung tersebut cinta dengan syekh tersebut. Akhirnya orang-orang kampung itu pun berjanji setiap malam syekh harus dijamu, diberikan makan. Maka dijadwal setiap satu rumah, setiap malam harus menjamu tamu, memberi makan kepada syekh tersebut karena syekh tersebut sangat dimuliakan. Akhirnya setiap malam pun syekh itu makan di satu persatu rumahnya orang kampung tersebut. Sehingga satu rumah itu akan kegilir selama 6 bulan sekali karena banyaknya orang yang ingin menjamu syekh tersebut. Sampai suatu ketika ada giliran seseorang yang sangat mencintai syekh ini, mencintai ustadz dan dai ini. Dia sediakan makanan yang enak, disediakan minuman yang enak, datanglah syekh kepada rumah tersebut. Setelah malam itu syekh makan dengan lahap, minum dengan enak, kemudian syekh pun berbincang sebentar, kemudian pulang. Masalahnya, tiba-tiba kemudian di rumah itu ada kegaduhan. Ketika suaminya, pemilik rumah ini ngomong sama istrinya, uang yang aku berikan kemarin kau letakkan di mana? Kata istrinya, aku letakkan di meja tempat syekh makan malam itu. Rupanya ketika dicari uang itu hilang. Maka langsung berubah pemilik rumah dan mengatakan, subhanallah, bagaimana syekh bisa mengambil uang tersebut? Padahal dia sudah kami jamu, kami beri makan, kami beri minum, masih juga dia mengambil uang kami. Kalau begitu saya akan beritahu manusia, kalau syekh ini bukan orang baik, tapi dia seorang pencuri. Tapi istrinya mengatakan, jangan. Boleh jadi syekh itu punya keperluan sehingga mengambil uang kita. Boleh jadi syekh itu punya keperluan, ada orang miskin yang perlu disumbangkan uangnya. Atau boleh jadi dia punya ini dan itu. Tutupilah aibnya. Karena Rasul mengatakan, barang siapa yang menutup aibnya, maka Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Akhirnya kemudian suaminya mengikuti saran istrinya, tidak membeberkan peristiwa itu. Tetapi muamalah dia dengan saya sudah mau berubah. Setiap dia ke masjid ketemu, sudah jaga jarak, tidak mau berbincang karena kejadian itu melukai hatinya. Sampai akhirnya setelah lewat 6 bulan, rupanya kembali ke giliran dia untuk memberi makan kepada syekh tersebut. Sehingga dia mengatakan kepada istrinya, gimana ini? Malam ini giliran kita memberi makan, bukankah kita teringat 6 bulan yang silam? Syekh sudah mengambil uang kami, uang kita. Kata istrinya mengatakan, tidak mengapa. Bukankah syekh adalah tamu? Mudah-mudahan dia memberikan keberkahan kepada kita. Dan jangan kau ungkit lagi kisah 6 bulan yang silam itu. Akhirnya syekh pun datang kemudian makan lagi di rumah tersebut setelah jarak 6 bulan tersebut. Setelah syekh kemudian makan, minum, enak gitu ya. Rupanya pemilik rumah ini, sang suami tidak tahan untuk menceritakan kasus 6 bulan yang silam. Dia mengatakan, syekh, maaf sebelum kau pulang, saya ingin bercerita. Dulu dan yang silam kami mengundang Anda kemari, makan di sini, makan enak, minum enak, begitu seterusnya. Namun ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Ketika engkau makan, istriku meletakkan uang di meja ini dengan uang yang jujurlah, kemana uang itu? Kau ambil atau tidak? Karena tidak ada manusia kecuali dirimu. Maka pantas kami menuduh engkau yang mengambilnya. Tiba-tiba syekh itu menangis. Ketika menangis, tiba-tiba kemudian sang suami, pemilik rumah ini mengatakan dan menggertak syekh dan mengatakan, tidak perlu kau menangis dengan tangisan buaya. Kalau engkau memang mengambilnya, ngomong saja kau mengambil. Tapi tiba-tiba syekh ini mengatakan, demi Allah, aku mengambil. Engkau menuduh aku mengambil uang, itu bagiku tidak sakit hati. Kau menuduh diriku pencuri, aku tidak sakit hati. Kau menuduh diriku mengambil hartamu, aku tidak sakit hati. Tetapi yang aku tangisi bukan tuduhanmu kepadaku. Akan tetapi, engkau tidak pernah membaca Al-Quran selama 6 bulan itu. Sebab kalau seandainya engkau membaca Al-Quran, tentu engkau akan mendapatkan uangmu ada di situ. Kemudian syekh menceritakan 6 bulan yang silam. Dan saya minta maaf, saya tidak memberitahu, kata syekh. Waktu aku hendak pulang, rumah depan itu terbuka. Angin masuk, uangmu berterbangan ke sana kemari. Seandainya ada orang yang melihatnya, tentu mereka akan mengambilnya. Maka ku pungut uang-uangmu, ku bereskan, kemudian ku sisipkan dalam mushaf Al-Quran yang ada di lemarimu.
dan aku lupa memberitahu. Dari sini aku tidak pernah mengambil uangmu. Tetapi sekali lagi aku sedih. Engkau tidak pernah membaca Al-Quran selama 6 bulan itu. Sebab kalau engkau membacanya, pasti kau akan dapati uangmu di situ. Dari sini, ma'asyiral muslimin, inilah kondisi kita kaum muslimin. Seperti kisah yang ada dalam kisah ini. Kita jarang membaca Al-Quran. Pada Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Quran itu punya keagungan bagi pemiliknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Falyatafaddal mashkura. Jazakallah khair Ustaz. Banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dari materi yang telah Ustaz sampaikan di kesempatan pagi ini. Tafsir surat Al-Qadar. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh dunia, disilahkan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz, kita manfaatkan waktu yang ada secara maksimal. Anda boleh menelpon secara langsung ke 0811 7006 106 atau juga bisa menuliskan pertanyaan Anda, dikirimkan ke 081 803 106 106. Baik Ustaz, ada pertanyaan dari Bapak Yasri di Tanjung Balai Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon penjelasan dari Ustaz tentang seseorang yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tetapi sudah sangat jarang dibaca oleh orang tersebut. Apakah dihukumi sama dengan orang yang belum pandai membaca Al-Quran? Mohon penjelasan. Iya. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulullah amma ba'du. Nabi SAW mengatakan, Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil barara. Orang yang mahir membaca Quran, memang dia sudah fasih membaca Quran, maka dia akan digolongkan bersama para malaikat yang terbang ke sana kemari melakukan safar mencari kebaikan. Tetapi walladzi yatata'u fi, orang yang baru belajar sehingga tertatih-tatih, bacanya saja itu susah karena tertatih-tatih gitu ya. Wa huwa alaihi syak, dan dia sangat berat membacanya karena baru belajar, baru selesai Iqra kemudian mulai membaca Quran itu kan agak sulit karena masih meraba-raba. Tetap kata Nabi SAW, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pahala karena kesungguhannya dan pahala karena bacaannya. Dari sini menunjukkan bahwa ada keistimewaan orang yang mahir membaca Al-Quran. Sangat rugi Anda yang sudah mahir membaca Quran, kemudian Anda tidak baca Quran. Sementara orang yang tertatih-tatih saja dapat 2 pahala. Kalau ada orang yang bertanya, Ustaz, saya ini jangan lagi mahir, tertatih-tatih pun tidak bisa. Apa yang harus saya lakukan? Kalau Anda tidak mahir baca Quran, tertatih pun tidak bisa, bahkan tidak bunyi pun sekalipun karena tidak tahu mana huruf, mana ini, mana itu. Mungkin ada seorang mu'alaf yang baru masuk Islam gitu ya. Maka kewajiban Anda mendengarkan. Mendengar Al-Quran. Kalau tidak bisa membaca, mendengar. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika memanggil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Iqra alayya Al-Quran, bacakan kepadaku wahai Abdullah bin Mas'ud Al-Quran. Kata Abdullah Mas'ud, ya Rasulullah, aqra alayka wal Qur'anu unzila ilaik. Apakah harus aku baca sementara Quran turun kepadamu wahai Rasul? Kata Rasul, Iqra, baca saja. Maka Abdullah bin Mas'ud kemudian membaca Al-Quran surah An-Nisa. Dari sini saya sarankan, kalau Anda tidak bisa baca Quran, tertatih-tatih pun tidak bisa, maka dengarkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca dan untuk didengar sambil belajar. Tetapi bagi Anda yang sudah mahir membaca Quran kemudian tidak membaca Quran, persis seperti apa yang dikatakan Abu Hurairah tadi. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka akan disempitkan penghuninya, dicabut kebaikannya, dikumpulkan setan di rumahnya, dan para malaikat akan lari dari rumah Anda. Tapi Quran yang dibaca dalam rumah setiap muslim, pertama, akan dilapangkan rumahnya. Kedua, akan diletakkan kebaikannya. Ketiga, malaikat akan berkumpul di rumah Anda. Dan yang keempat, setan akan lari dari situ. Milih mana?
milih Anda sempit rumahnya, kebaikannya dicabut, setan berkumpul, malaikat hilang, atau milih rumah Anda dilapangkan, kebaikannya diletakkan di situ, kemudian malaikat hadir, setan pun pergi. Ini terpulang kepada keadaan Anda. Ya, tentu orang yang berakal pasti rumahnya ingin lapang, walaupun mungkin rumahnya sempit, tapi terasa lapang. Kebaikannya banyak, anak-anaknya baik, nurut, tidak pernah bermasalah kepada orang tuanya, suaminya baik, istrinya baik, dan begitu seterusnya gitu ya. Kemudian malaikat di situ banyak, nebar rahmat, setan pun tidak ada, karena enak kehidupan seperti itu. Ya. Oleh karena itulah maka jangan tinggalkan membaca Quran. Rugi orang yang tidak baca Quran itu. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Baik Ustaz, ada pertanyaan datang dari Bu Kartini di Singapura. Ustadz, apakah orang seperti kami yang ilmu agama Islam masih sangat kurang akan bisa mendapatkan berkah dan kemuliaan malam Lailatul Qadar? Iya, alhamdulillah. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang istimewa. Artinya, siapapun yang menghidupkan malam itu, tanpa terkecuali, siapapun yang Anda hidupkan dengan tahajud, qiyamul lail, witir, baca Quran, atau aktivitas ibadah yang lainnya, maka Anda mendapatkan keutamaannya. Dan keutamaan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tergantung kemauan orang tersebut. Ada yang hanya menghidupkan separuh malam, ada yang menghidupkan sepertiga malam, ada yang menghidupkan 2/3 malam, ada yang menghidupkan seluruh malam. Ya tentu pahalanya akan berbeda-beda. Antara orang yang menghidupkan separuh malam, dengan sepertiga malam, dengan 2/3 malam, dengan seluruh malam, tentu akan berbeda. Tapi siapapun yang menghidupkan malam itu, maka dia akan mendapatkan keistimewaan. Siapapun. Dan itu kesempatan sebenarnya, kesempatan sekali bagi Anda yang mungkin selama ini muqassir, suka meremehkan gitu ya, kewajiban-kewajiban Allah, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang cerdas tentu akan memilih-milih waktu-waktu bagaimana dia meraih pahala sebanyak-banyaknya, meraih keutamaan sebanyak-banyaknya. Dan itu kesempatan bagi Anda. Setahun sekali kita diberikan kesempatan satu malam mendapatkan pahala yang begitu besar sebanding kita beribadah 84 tahun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan lagi? Tapi subhanallah memang sudah jelas keutamaannya pun terkadang kita lihat di bulan Ramadan masih banyak orang-orang yang kemudian tidak tertarik untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Apa hati kita sudah keras atau tidak? Wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa sudah jelas keutamaannya. Baik Quran menjelaskan, hadis pun menjelaskan keutamaan malam Lailatul Qadar. Tapi kenyataannya kita lihat banyak orang-orang yang melalaikan malam itu. Ya, semoga kita diberikan taufik setiap Ramadan kita mendapatkan malam itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan atas ilmu yang sudah disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.